nama saya Pratlusi, saya mahasiswa dari Universitas Kusuma Usada. Mohon maaf, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Mina. Usianya berapa ya Mbak? 18. Baik Mbak, izin mengontak waktu ya Mbak, sekitar 5-10 menit. Saya di sini akan melakukan pencast tentang sex education. Pencast sendiri bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang kesehatan dalam kehidupan sehari-hari ya Mbak. Prosedurnya Mbak cukup mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan, dan apabila ada pertanyaan Mbak bisa menanyakannya pada saya. Apakah Mbak sudah siap? Ya, jelas. Saya akan bertanya terlebih dahulu, apa itu sex education ya Mbak? Kurang tahu sus. Baik ya Mbak, saya akan menjelaskan. Sex education yaitu kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Tujuan kegiatan ini yaitu mengajarkan pentingnya tentang kesehatan reproduksi dan tindakan pelecehan seksual, juga penyakit menular dapat dicegah ya Mbak. Selanjutnya seperti materi ini, saya akan mengajarkan mengenai sex education ya Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gender ya Mbak. Istilah gender dan seks seringkali disamakan, padahal keduanya sangat berbeda ya Mbak. Seks yaitu pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis. Contohnya laki-laki yang memiliki penis dan skrotum, sedangkan perempuan memiliki vagina dan rahim. Sedangkan gender yaitu pembagian suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan secara sosial ya Mbak. Contohnya laki-laki yang memiliki sifat perkasa dan kuat, sedangkan perempuan memiliki sifat lemah lembut dan keibuan. Baik ya Mbak, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan HIV. Kesehatan reproduksi sendiri yaitu segala sesuatu yang menyangkut kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan organ seksual dari gangguan ya Mbak. Sedangkan untuk HIV sendiri yaitu penyakit yang menyerang imun manusia sehingga imun tidak bekerja dengan seperti biasanya, dan apabila tidak ditangani dengan baik maka imunitas terus menurun dan menyebabkan penyakit yang lebih parah lagi ya Mbak dari HIV. Selanjutnya HIV juga dapat menular melalui suntikan dan sering bergonta-ganti pasangan ya Mbak. Selanjutnya gejala HIV seperti demam, sariawan, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan yang lainnya ya Mbak. Baik ya Mbak, selanjutnya kita akan membahas tentang aborsi. Aborsi sendiri adalah kondisi terjadinya kematian janin atau keluarnya hasil kontrasepsi atau janin sebelum usia 20 minggu. Biasanya yang melakukan seks bebas ini cenderung melakukan aborsi karena belum menikah dan merasa malu, juga belum siap untuk menjadi orang tua, dan mungkin bisa menjadi aib dalam keluarganya. Sehingga para remaja ini tidak segan untuk melakukan aborsi ya Mbak. Lalu dampak aborsi sendiri yaitu pendarahan ringan sampai berat, kerusakan rahim dan vagina, juga masalah psikososial lainnya seperti merasa takut, menjadi pendiam, dan masalah yang lainnya ya Mbak. Baik ya Mbak, selanjutnya kita akan membahas tentang hak sosial reproduksi. Hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, umur, agama, dan lain-lain, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta menentukan waktu kelahiran anak dan akan melahirkannya. Hak reproduksi ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak manusia yang diakui di dunia internasional. Selanjutnya kita akan membahas kepuasan seksual ya Mbak. Kepuasan seksual itu sendiri yaitu seks tanpa paksaan, bahwa seks itu lebih dari sekedar hubungan seksual. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk kepuasan seksualitasnya dengan catatan sudah menikah ya Mbak. Baik ya Mbak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kekerasan berbasis gender. Sebelumnya saya akan bertanya, Mbak tahu tidak kekerasan gender itu apa? Tidak. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi kekerasan
berbasis gender adalah kekerasan yang ditunjukkan kepada seorang wanita karena dia itu wanita. Contohnya yaitu penyiksaan fisik, mental atau seksual, tindakan intimidasi, pemaksaan, dan pemberantasan kebebasan ya Mbak. Selanjutnya yaitu keberagaman. Keberagaman yaitu mengenai pemahaman luas keagamaan dalam hidup. Seperti contohnya kepercayaan seksual ya Mbak, dalam agama Islam, bahwa ketika sudah menikah itu boleh ya Mbak melakukan hubungan seksual dan tidak berdosa. Sedangkan apabila dilakukan sebelum menikah maka dikatakan sebagai zina dan mendapatkan dosa ya Mbak. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan manusia. Yang dimaksud dengan hubungan manusia dalam konteks seksual itu seperti hubungan dengan keluarga, teman, dan saudara, yang mana dapat menimbulkan perasaan serta emosi dalam dirinya. Yang termasuk hubungan sehat dan tidak sehat itu seperti apa ya Mbak? Kurang tahu ya sis. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi hubungan sehat itu cenderung memiliki kondisi fisik dan mental yang baik. Lalu untuk hubungan yang tidak sehat itu cenderung berdampak buruk bagi fisik dan mental ya Mbak. Jadi kesimpulannya, dalam berhubungan kita harus pandai-pandainya memilih lingkungan dan tempat untuk bergaul ya Mbak, agar tidak terjerumus pada hubungan-hubungan yang tidak baik atau pergaulan yang tidak baik yang berkaitan dengan seksualitas. Baik ya Mbak, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan tentang sex education. Apakah Mbak sudah paham? Sudah sus. Baik, saya akan memberikan satu pertanyaan lagi ya Mbak. Mbak, apa itu perbedaan atau contoh dari gender dan seks ya Mbak? Kalau seks itu contohnya kalau laki-laki itu memiliki penis, skotum, memproduksi sperma, sedangkan yang perempuan itu memiliki vagina, rahim, lalu memproduksi sel telur. Sedangkan konsep gender itu seperti kalau laki-laki itu kuat, perkasa, sedangkan perempuan itu lemah lembut sama keibuan. Baik ya Mbak, benar sekali jawaban Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Kalau begitu saya permisi ya Mbak. Terima kasih Mbak. Yesus.